Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku dimanapun Anda berada, mungkin semua bertanya-tanya, ada apa gerangan sesuatu yang di luar kebiasaan di depan saya. Biasanya kitab-kitab klasik, ini ada segeluntung ayam potong dan satu butir telur. Saudara akan bertanya, apakah jangan-jangan saya akan melakukan demo masak? Oh, tentu tidak, karena saya bukan ahli masak, ya. Dan ini juga tidak ada alat masak. Namun pada kesempatan kali ini, seekor ayam potong ini dan sebutir telur nanti akan saya sampaikan maksudnya apa sesudah saya menyampaikan yang lainnya. Yang pertama akan saya sampaikan tentang ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Adalah surah Al-Baqarah ayat 168. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Itu Al-Baqarah ayat 172. Dari dua ayat Al-Baqarah 168 dan Al-Baqarah 172 bisa diambil satu maksud bahwa manusia hendaknya memakan makanan yang pertama adalah kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Ya. Makanlah makanan yang ada, yang kau jumpai, dengan syarat yang pertama adalah halalan, yang kedua adalah thayyiban. Kalau ayat yang 172 khusus untuk orang-orang yang beriman adalah kulu min thayyibati ma razaqnakum. Sudah jelas di situ, makanlah dari rezeki Allah yang telah diberikan kepada kita semua itu yang thayyib. Apa sih maksudnya? Yang pertama, bahwa makanan yang kita makan mestinya adalah halalan. Halal itu adalah sesuatu makanan yang memang sudah ditentukan. Kita tergantung mau menggunakan definisi halal haram itu dari sisi mana. Kalau kita dari haram dulu, berarti haram adalah sesuatu yang memang sudah ada nasnya jelas baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah tentang keharaman akan makanan tersebut. Berarti di luar definisi haram itu adalah sesuatu yang halal atau masuk nanti pada kategori hukum yang lainnya. Oke. Jadi halal sesuatu yang sudah jelas diperkenankan oleh syariat, ya. Ada tuntunannya, tidak hanya barangnya saja yang halal, tetapi cara memperolehnya juga halal, ya. Cara memasaknya juga halal. Jadi halal itu tidak hanya sekedar barangnya halal. Taruhlah ini di depan saya ayamnya barang halal, tetapi ketika kemudian cara menyembelihnya tidak dengan cara yang benar sesuai dengan syariat Islam, maka ayam ini menjadi tidak bisa dimakan, ya. Atau ayamnya ayam mati tidak melalui sembelihan yang benar, itu juga tidak halal untuk kita umat Islam khususnya, ya. Jadi halalan thayyiban, barangnya halal, caranya kita mendapatkan juga halal, ya, bukan cara yang haram. Memang barang didapatkan dengan cara yang baik dan benar, halal, dan cara memasaknya termasuk cara menyembelih juga halal. Sementara yang kedua adalah thayyiban. Thayyiban adalah sesuatu yang baik bagimu. Apa maknanya? Bahwa sesuatu yang halal belum tentu thayyib, ya.
Sesuatu yang halal belum tentu thayyib, manfaat. Tidak memberikan madarat kepada orang yang makan. Ya, tidak kotor barangnya. Ya, artinya memang bersih, kemudian suci, kemudian ketika dimakan itu tidak memberikan madarat. Halalan thayyiban. Contoh makanan yang halal tetapi tidak thayyib bagi pemakannya. Secara umum makanan itu halal, ya. Orang sudah kena darah tinggi, penyakit darah tinggi seumpama, ya. Kok kita tahu bahwasanya sate kambing itu makanan yang halalan, ya, halalan, ya. Secara umum makanan sate kambing halalan. Namun bagi penderita hipertensi yang sudah akut, kemudian ia mencoba memakannya itu tidak thayyib, ya. Artinya akan memberikan dampak yang negatif kepada orang tersebut, ya. Gula manis enak, apalagi kalau kita bikin kopi, ya, teh nasbitul panas-panas legi tur kental, ya, itu enak sekali. Tetapi bagi penderita diabetes, maka gula sudah tidak thayyib baginya. Padahal perintahnya adalah halalan thayyiban. Sudah halal juga thayyib, bukan makanan yang diharamkan, bukan makanan yang kemudian tidak thayyib. Allah SWT telah menggariskan kepada kita semua sebetulnya makanan itu seandainya kita makan halalan thayyiban, ya insya Allah kita akan sehat, tidak terkena dampak yang kurang baik, apa itu obesitas, apa itu hipertensi, apa itu diabetes dan sebagainya. Kalau rambu-rambu makanan yang telah digariskan oleh Allah SWT halalan thayyiban itu kita laksanakan. Tetapi terkadang kita yang penting halal, thayyib enggak thayyib, yang penting kepengen kok lah udah makan seumpama ya, hari itu pas ada durian, makan durian, sudah durian tambah kopi, setelah kopi mampir lagi warung sate kambing, ya nikmat halalan. Tetapi coba saudara lakukan itu, makan durian, minum kopi, makan sate kambing, pasti akan mempunyai dampak yang kurang bagus terhadap diri kita. Nah, kenapa ini saya sampaikan, para pemirsa dimanapun Anda berada? Isu yang berkembang, munculnya COVID-19, itu salah satunya karena makanan yang dimakan itu tidak halal, apalagi thayyib. Ya. Islam telah menggariskan, telah memberikan tuntunan mana-mana makanan yang halal yang boleh dimakan. Tetapi saking geragasnya manusia, bahasa saya itu geragas, ya. Geragas itu apa-apa dimakan. Bahkan kalau sama meja ini bisa dimakan, mungkin dimakan. Ya. Ada kelelawar dimakan, ada ular dimakan, bahkan kucing lewat ditangkap dimakan. Masya Allah, kalau kita lihat ya di Wuhan, di pasar itu, Masya Allah, kita sangat prihatin sekali. Kucing disembelih dimakan, anjing disembelih dimakan, ular disembelih dimakan, kelelawar semua dimakan, kalajengking dimakan, cacing dimakan, bahkan dimakan mentah-mentah. Bahkan yang sangat memprihatinkan adalah ada janin bayi itu menjadi menu utama sebuah restoran dengan harga jutaan rupiah. Naudzubillah min dzalik. Geragasnya manusia, maka wajar kalau kemudian muncullah akibat-akibat yang sangat tidak diinginkan seperti kejadian saat ini. Ya, itu kenapa ingin saya sampaikan. Ingatlah, kita kalau pengen hidup sehat, pengen kita tidak terkena penyakit yang macam-macam, makanlah makanan yang halalan thayyiban. Ya, dasar manusia apapun kepenginnya dimakan apapun, ya. Tapi ingat, ada rambu-rambu, ya. Itulah kemudian akibatnya manusia yang geragas, ya. Pertanian pun akhirnya banyak hama, ya. Entah itu ulat, entah itu wereng,
entah itu tikus dan lain sebagainya. Kenapa? Karena rantai makanan yang ada di lingkungan sawah, persawahan, di lingkungan pertanian, di lingkungan perkebunan sudah terputus. Kalau kita belajar biologi ada rantai makanan, ya, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nanti yang terbesar mati, terkecil lagi, nanti muter lagi. Ya. Tapi coba kita lihat di sawah, kodok, ada katak. Kataknya diambil untuk dimakan oleh manusia, ya. Apalagi ada burung ciblek, ini yang makan ulat. Burung-burung, ada cendet dan lain sebagainya yang makan ulat. Burungnya semua ditangkap. Bahkan hampir kita tidak pernah mendengar suara burung sikatan atau burung apapun yang kemudian di sawah-sawah yang biasa makan serangga, ulat dan lain sebagainya. Ya. Katak mestinya makan wereng di bawah serangga kecil. Nah, katak itu kemudian dimakan ulat. Kan seperti itu. Nah, dimakan ular. Ularnya dimakan manusia. Jadi ular di sawah ditangkap, kataknya juga ditangkap, burungnya ditangkap untuk didengarkan dan diperjualbelikan. Yang tinggal adalah werengnya, yang tinggal adalah ulatnya, yang berkembang biak sangat pesat adalah tikusnya. Maka wajar petani nangis. Meskipun ada solusi sekarang, ada beberapa daerah seperti di Klaten mengembangkan burung hantu untuk menangkap tikus, ya. Tetapi itu kan baru sebagian daerah dok. Coba semuanya kita lepaskan aja burung-burung itu sebagai pemangsa hama-hama yang memakan tanaman. Insya Allah akan berkembang dengan baik dan petani juga akan hasil. Tapi masya Allah sekarang ulat ada di mana-mana makan tanaman. Tikus kalau baru tanam, orang pada cerita setelah sholat maghrib pada kenapa, waduh tikusnya sekarang banyak sekali. Seperti apa yang terjadi di daerah Blora. Kemudian manusia punya inisiatif dipasang strum, ya, dipasang strum. Katanya ini kalau kena manusia itu ya enggak apa-apa, enggak berbahaya. Paling ini kan untuk hewan, kalau kena manusia nanti meterannya akan jeglek sendiri, ya. Tapi apa yang terjadi beberapa bulan yang lalu, ada memakan korban, ya. Memakan korban, bukan hanya satu, banyak yang memakan korban, ya. Korban dari apa? Dari setrum yang dipasang, yang niatnya adalah untuk tikus. Artinya tikus biar mati, tapi yang mati adalah orang yang lewat di situ, ya. Ini yang sangat mengenaskan. Maka ayo kita jaga ekosistem, ya, ekosistem yang ada di lingkungan kita biar terjaga dengan baik, ya. Gimana kita tidak akan menjerit nanti kalau kemudian harga padi mahal. Wajar petani susah, ya. Wajar kalau kemudian nanti petani susah-susah kita nanam tetap hasilnya murah, kan nggak bisa, ya. Nanti akan terjadi impor beras nanti yang disalahkan pemerintah lagi. Padahal kita sendiri yang kemudian pertama melakukan kesalahan dengan memutus mata rantai makanan yang ada di lingkungan kita. Oleh karena itu jangan sembarangan. Biarlah kucing lewat, jangan dikejar-kejar kemudian dimakan. Anjing biarlah hidup dengan lingkungannya masing. Kalau mau memanfaatkan silahkan manfaatkan untuk menjaga rumah, menjaga kebun dan lain sebagainya. Ya, celeng ya sudah, biarkan celeng di tempatnya. Kalau dia termasuk hama, bunuh dan kubur. Ya, jangan kemudian kita menjadi hama bagi celeng lagi, ya. Kita termasuk hama celeng, ya, karena celengnya kita makan, ya. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Jadi kulu mimma fil ardi halalan. Pertama halal, ya. Jadi kucing haram jangan dimakan, anjing haram jangan dimakan, ular haram jangan dimakan, apalagi kelelawar haram jangan dimakan, kalajengking haram jangan dimakan, cacing haram jangan dimakan, ya. Itu. Yang kedua adalah thayyiban, yang thayyib, sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Namun demikian, ini yang ingin saya sampaikan, ya, bahwa sesuatu yang halal maka cara memprosesnya juga halal agar thayyib, agar baik, agar sehat, ya. Ingat bahwa dalam kitab Fathul Qorib di sini dijelaskan tentang wa kullu ma'in kharaja minas sabilain najas, ya.
Segala sesuatu yang keluar dari dua jalan, depan belakang, kubul dubur, ya, jalur depan jalur belakang, itu najasun, ya, najisun, ya, itu najis. Wa kullu ma'in kharaja minas sabilain najisun, najis, ya, najasun. Nah, kalau memang najis, ya, itu yang yang cair, sesuatu. Ini kesepakatan di Syafi'iyah, ya. Monggo ada yang kesepakatan kalau telek tidak najis, ya silahkan. Tapi bagi saya, telek keluar dari jalur belakang najis, ya, dari ayam, dari sapi, dari manapun itu adalah najis, ya. Nah, kecuali sesuatu yang memang tidak mampu diproses, artinya memang itu adalah barang padat, ya, benda hidup yang ada di dalam perut ayam ataupun sambil sebagainya keluar, itu bukan masuk barang najis, tetapi fahuwa mutanajis, masuk pada kategori mutanajis, sesuatu yang terkena najis dan itu bisa suci seandainya disucikan. Contoh, kopi, ya, saudara mau pengen ngopi yang enak, ya, kemudian ambil saya tidak mempromosikan produk tertentu, tetapi seumpama itu kemudian dimakan luwak, ya, luwak itu kan keluar masih dalam biji-biji kopi, ya, biji-biji kopi. Nah, biji kopi ini mutanajis. Nah, bagaimana? Disucikan, dibersihkan dulu, disucikan dulu, setelah suci baru kemudian itu menjadi barang yang suci. Jangan sampai kemudian tidak disucikan langsung dimakan. Apalagi kemudian ada berkembang katanya kopi kucing, ya, kopi kucing kemudian diambil suruh makan, kucingnya disuruh makan disuruh makan kopi, ya, nanti keluar masih. Nah, yang bulat-bulat itu masih mutanajis, ya, barangnya suci tetapi terkena najis. Bagaimana agar tetap suci dan bisa dimakan, ya, atau bisa dimanfaatkan? Dibersihkan, ya, dibersihkan, disucikan. Nah, pada kesempatan kali ini ada ayam, ada telur, ya. Kalau telur ini biasanya, ini kenapa ini saya sampaikan, banyak orang yang alhamdulillah kalau memang sudah tahu, ya, ini beli sama mama, beli di warung, di pasar. Biasanya kemudian ketika akan memasak, dari beli itu kemudian langsung begini, ya kan? Kemudian setelah dibuka begini, ya kan? Nah, ketika dibuka, ingatlah, ya, ini yang di dalam cair, yang di luar padat, ya, yang di luar padat. Telur itu masuk pada sesuatu yang padat yang keluar dari ayam, ya. Lewatnya apa? Lewat jalur belakang, lewat bokongnya ayam. Nah, berarti ini fahuwa mutanajisun, cangkang ayam ini mutanajis, benda yang terkena najis. Nah, ketika benda yang terkena najis, kalau kemudian kita beli dari warung, kemudian kita memasak langsung seperti ini, ingat, dalamnya cair kemudian melalui cangkang ini. Nah, ketika melalui cangkang ini, berarti yang cair kena sesuatu yang tadinya mutanajis di lingkaran cangkang ini. Nah, maka saudara bisa menyimpulkan bahwa telur ini keluar dari cangkang melalui sesuatu yang mutanajis. Jadilah telur yang tadinya suci menjadi mutanajis. Nah, kalau telur ini mutanajis, maka kita makan barang tidak thayyib lagi, tetapi mutanajis. Halal tetapi mutanajis. Ya, saya ulangi lagi bahwa telur ini halalan, sesuatu yang halal, dan ini di dalamnya suci, tetapi dia keluar dari dubur ayam, maka masuk kepada mutanajis, sesuatu yang terkena najis. Nah, kalau terkena najis, maka dia bisa suci kalau disucikan. Biar tidak terkena najis, disucikan, baru ketika kita keluarkan isinya, keluar, maka tidak terkena sesuatu yang mutanajis. Tetapi kalau tidak dibersihkan, tidak disucikan terlebih dahulu, kita beli dari warung, kemudian langsung kita keluarkan, maka yang cair ini keluar lewat sesuatu yang mutanajis. Jadilah telur ini mutanajis. Kita makan telur goreng, telur ceplok, telur dadar, telur yang terkena najis.
Ini yang pertama. Yang kedua, ini saya beli ayam dan ini umum ya, bermacam-macam. Ini telur ini keluar dari ayam. Dari sini, dari duburnya ayam ya. Saya taruh dulu. Nah, ketika membuka ayam, mohon maaf, ada yang begini dibelah dua, ada yang modelnya seperti ini dibelah ini. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa dubur ayam, jalan belakang ayam haruslah bersih. Saya beli bolak-balik ya. Kalau bagi yang tidak memperhatikan, maka kondisinya masih tetap seperti ini. Ini sudah diambil bersih, tetapi kondisi dubur masih. Nah, siapa yang menjamin kesucian kalau duburnya masih utuh kayak gini? Nah, bagi yang tidak mengerti, maka tinggal dipotong, langsung dimasak. Nah, kalau ini belum suci, dubur ini tidak dibuka, masih utuh kayak gini, berarti ini adalah mutanajis, sesuatu yang najis, yang terkena najis. Kalau ini kemudian kita masak bercampur dengan, meskipun kita sudah bersihkan, tapi di sini ada sesuatu yang terkena najis, tidak kita buka, maka semua ayam yang kita makan menjadi mutanajis. Maka mestinya sebelum kita masak, kita perhatikan, kita buka betul-betul bahwa ayam ini sampai ini itu terbuka. Ya, jadi ini jalan belakangnya terbuka. Semuanya terbuka. Jangan kemudian masih utuh. Saya beli terus terang, bolak-balik mesti bulatan dubur ayam masih utuh. Nah, kalau itu kemudian tidak diperhatikan, maka itu, dan apalagi kalau ternyata memang mensucinya tidak bersih, maka di sini masih mengandung najis yang ada. Kok kita masak, maka itu menjadi mutanajis. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Dan kalau mutanajis berarti selama ini kita memakan makanan yang mutanajis. Kenapa ini kemudian saya bawa untuk memperagakan? Karena beberapa kali saya tanya ke teman-teman saya, ternyata khusus untuk telur, dia beli telur ya langsung dimasak. Apalagi kalau ini, tak, mohon maaf, ditaruh di kulkas, maka tempatnya kalau ini belum dicucikan karena mutanajis, tempat yang untuk menaruh di kulkas juga mutanajis. Nah, kalau mutanajis ditaruh barang yang lain, maka semuanya mutanajis semua. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, marilah kita jaga agar makanan yang kita makan betul-betul adalah halalan thayyiban dan tahiran, suci, bukan sesuatu yang tinggal halal saja, yang penting halal. Padahal kita harus menjaga kesucian atas makanan yang kita makan. Termasuk juga ayam kita beli, jangan sampai kemudian dubur ini atau kita mengolah ayam, betul-betul dubur ini harus kita buka, jangan sampai masih utuh bulat. Karena apa? Jangan-jangan di dalamnya masih ada najis yang ada. Itulah pada kesempatan ini yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa menjadi perhatian buat kita semua. Bagi yang sudah tahu, alhamdulillah. Bagi yang belum tahu, mudah-mudahan menjadi pengetahuan kita. Islam mengajarkan makanan yang halal, thayyiban, tahiran. Sehingga makanan-makanan yang kita makan betul-betul halal, sehat untuk kita, begitu pula suci. Ya, kalau suka silahkan like, share kepada teman-teman agar ilmu ini bermanfaat untuk yang lainnya, dan subscribe. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.